segenap sahabat-sahabat beliau serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, maka Allah akan memudahkan ia jalan menuju syurga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah. Tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah, membacakan ayat-ayat Allah, mempelajarinya sesama mereka. Mereka berkumpul di rumahnya dalam rangka mempelajari agama Allah, illa nazalat 'alaihim sakinah, kecuali akan turun sakinah ilahi untuk mereka. Wa ghasyatumur rahmah, tercurahkan rahmat ilahi kepada mereka. Wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Wa dzakarallahu fi man 'indah, dan Allah Jalla wa'ala akan menyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Bertemu dan berkumpulnya kita di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu agama, dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr, di antara kita adalah nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala yang wajib kita syukuri dan kita jaga. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan-golongan yang Allah Jalla wa Ala firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabazilina fi." Sungguh telah wajib, telah pasti cintaku untuk mereka, orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling mengunjungi antara satu sama yang lain karena aku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karena aku. Dan rumah Allah Jalla wa'ala adalah sebaik-baik tempat kita bertemu, berkumpul dan berpisah karenanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal biladi ila Allah masajiduha." Sesungguhnya permukaan bumi, sudut dunia yang paling dicintai oleh Allah adalah rumahnya. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yadhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat, di bawah naungannya pada hari yang tiada naungannya, tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. Ada mereka yang cinta mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah, dan mereka berpisah karena Allah. Mudah-mudahan kita juga termasuk dari golongan yang Allah Ta'ala kecualikan di dalam firman yang tertera di dalam surat Az-Zukhruf. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi, saling berjiwa korsa di antara mereka di dunia ini, semua mereka tanpa terkecuali akan saling bermusuhan di antara mereka pada hari kiamat, illal muttaqin, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, yang menjadi takwa kepada Allah sebagai landasan persaudaraan dan persahabatan di antara mereka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan
ayat ini mengatakan fakullu sadaqatin wa sahabatin li ghairillahi azza wa jal fa innaha tanqalibu adawatan yawmal qiyamah illa ma kana lillah fa innahu daimun bidawamih. Seluruh persahabatan dan pertemanan yang bukan karena Allah, bukan karena Allah dan bukan di jalan Allah, seindah, seerat dan sekuat apapun persahabatan dan pertemanan mereka di dunia ini, walaupun ketika di dunia ini moto mereka adalah loyalitas tanpa batas. Allah mengatakan di dalam ayat ini fa innaha tanqalibu adawatan yaumal qiyamah. Semua persahabatan dan pertemanan yang ada di dunia ini akan berubah menjadi sebuah permusuhan hari kiamat. Dua pasangan akan saling bermusuhan. Seseorang dengan teman lettingnya, atasan dengan bawahannya, bawahan dengan atasannya, seseorang dengan tetangganya, dengan menantunya, dengan anaknya, cucunya, ayahnya. Fa innaha tanqalibu adawatan yaumal qiyamah. Mereka yang saling cinta mencintai, saling berteman, saling bersahabat, saling berjiwa korsa, bahkan mungkin mereka berloyalitas di antara mereka dengan loyalitas tanpa batas. Fa innaha tanqalibu adawatan yaumal qiyamah. Semua mereka akan saling menyalahkan antara satu sama yang lain pada hari kiamat. Mereka akan saling bermusuhan di antara mereka pada hari kiamat illa ma kana lillah, kecuali yang karena Allah dan jalannya. Fa innahu daimun bidawamih. Itulah yang akan kekal karena Allah yang maha kekal. Selain persahabatan dan pertemanan yang bukan karena Allah, walaupun ketika di dunia mereka saling berloyalitas tanpa batas, siap mati demi temannya, siap mati demi atasannya, demi bawahannya, demi lettingnya, demi suaminya, demi istrinya, demi orang tuanya, demi anaknya. Semua mereka tanpa terkecuali akan saling bermusuhan di antara mereka pada hari kiamat illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Seerat, sekuat dan seindah apapun pertemanan, persahabatan dan persaudaraan di dunia ini, jangankan dengan teman yang satu leti, jangankan dengan bawahan, atasan, tetangga, partner bisnis, anak kandung kita sendiri, orang tua kandung kita sendiri, istri tercinta kita, kita akan saling bermusuhan di antara kita, kecuali ketika di dunia kita saling menuntun antara satu untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Selain dari itu semuanya akan saling bermusuhan di antara mereka hari kiamat di hadapan Allah. Si anak menuntut ayahnya di hadapan Allah, si ayah menuntut anaknya, si ibu menyalahkan anaknya, si anak menuntut ayahnya. Si bawahan yang tadinya loyalitas tanpa batas kepada komandan dan atasannya di hadapan Allah menuntut komandannya. Siang komandan juga demikian, yang tadinya setia dengan bawahannya di hadapan Allah mereka bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi, saling berloyalitas, saling berjiwa korsa di antara mereka. Apakah dengan moto salam satu aspal, salam satu mesin kanan, apa lagi? Salam apa lagi? Salam seaspal, salam satu mesin kanan, ya. Apa lagi? Salam apa? Satu istri. Seumuran. Luluran. Ayo. Al-muhim. Semua itu akan saling bermusuhan, berubah menjadi musuh. Teman terbaiknya, atasan terbaiknya, bawahan terbaiknya, istri tercintanya, suami tercintanya, anak tersayangnya akan menjadi musuhnya.
Kalau ketika di dunia mereka bersahabat, berteman dan bersaudara bukan karena nilai-nilai takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Ini berita dari Allah, pasti faktual. Pasti faktual. Tidak akan meleset dari fakta, tidak akan meleset dari waqi', karena yang memberitakannya adalah Rabbul Alamin. Dan insyaallah ta'ala kita tidaklah bertemu dan berkumpul di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini kesempatan kali ini kecuali karena undang-undang dasar kita yang satu, yaitu radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Karena undang-undang dasar yang satu dan agung inilah kita bertemu dan berkumpul saat ini di rumah Allah Jalla wa'ala. Seandainya ini bukan sebagai undang-undang dasar kita, tentunya kita tidak bertemu dan berkumpul saat ini. Saya dari Aceh, antum Cirebon. Gak ada hubungan nasab antara saya dan anda semua. Gak ada ikatan persaudaraan, ikatan kesatuan itu gak ada. Tetapi yang mempertemu dan mengumpulkan kita ini dan seterusnya insyaallah adalah undang-undang kita yang satu dan agung ini, radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Dengan landasan ini persahabatan, pertemanan dan persaudaraan kita akan abadi sampai ke surga. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum mubarakatuh. Ana juga bersyukur kepada Allah Jalla wa ala atas kemudahan yang Ia beri kesempatan kali ini dapat mengunjungi antum dan dapat berada di hadapan antum untuk saling nasihat menasihat di rumah Allah Jalla wa ala. Mudah-mudahan Allah Jalla wa ala memberikan kepada ana dan teman yang menemani ana dalam perjalanan ini keutamaan saling bertemu, berkunjung dan duduk-duduk sesama kita karenanya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anna rajulan zara akhallahu fi qaryatin fa arsadallahu ala madarajatihi malaka. Ada seorang laki-laki yang menempuh sebuah perjalanan. Di tengah perjalanannya Allah mengutus seorang malaikat kepadanya. Malaikat tersebut berkata kepadanya, "Ya fulan, aina turid?" Wahai fulan, hendak kemana engkau? Uridu ziyarat akhili fi hadhihi al-qaryah. Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini. Jawab hamba tersebut. Hal min ni'matin tarubbuha alaih? Apakah kunjungan ini engkau lakukan karena suatu keuntungan dunia engkau harapkan darinya? Tanya malaikat yang Allah utus kepadanya tersebut. Maka dia pun menjawab, la, sama sekali bukan. Ghaira annani ahbabtumu fillah. Aku mengunjunginya semata-mata karena aku mencintainya karena Allah. Karena radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Maka malaikat tersebut mengatakan kepadanya, fa inni rasulullah ilaika fa inna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fi. Aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah telah mencintaimu karena engkau yang telah mencintai saudaramu tersebut karena Allah Jalla wa ala. Ini menerangkan kepada kita benarnya firman Allah Jalla wa ala yang tertera di dalam surat Al-Isra, di mana Allah Jalla wa ala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini menuntun kepada sesuatu yang lebih kokoh dan sempurna. Al-Imam Asy-Syanqiti di dalam kitabnya Adwa'ul Bayan ketika menafsirkan ayat ini mengatakan di antara bukti firman Allah ini adalah di mana persaudaraan yang dibangun di atas Al-Quran, di atas nilai-nilai Al-Quran itu jauh lebih indah dan jauh lebih erat daripada persaudaraan yang dibangun di atas nasab belaka.
Nah, seandainya hubungan di antara kita hanya sekedar nasab, mungkin nggak mungkin. Mungkin saya nggak akan datang dari Aceh sampai duduk seperti ini. Antum juga demikian, duduk ya sekian lama dan seterusnya. Ini menerangkan kepada kita bahwa persaudaraan yang dibangun di atas Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran yang ada di dada-dada kaum muslimin, membuat mereka saling cinta mencintai, saling setia dan saling bahu-membahu di antara mereka, melebihi persaudaraan yang dibangun di atas nasab belaka tanpa nilai-nilai Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menuntun kepada sesuatu yang lebih kuat, yang lebih sempurna. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apabila kita telah bertemu dan berkumpul, maka sungguh pertemuan dan perkumpulan kita tidak akan diberkahi dan dicintai oleh Allah Jalla wa'ala kecuali kita saling menasihati di antara kita di dalamnya. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Sungguh tiada kebaikan pada kebanyakan pertemuan majlis-majlis mereka kecuali yang di dalamnya ada ajakan kepada hal yang ma'ruf, seruan untuk bersedekah dan mendamaikan di antara manusia. Dan atas dasar inilah kita saling berloyalitas di antara kita. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu saling berloyalitas di antara mereka, yaitu mereka yang saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang munkar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat dan memberikan nasihat untuk setiap individu muslim. Dan itulah teman yang sesungguhnya, jamaah. Sebagian ulama salaf mengatakan laisa sadiqu man saddaqaq wa innama sadiqu man sadaqaq in jahilta 'allamak wa in ghafilta dzakkarak. Teman itu bukanlah orang yang selalu membenarkan dirimu, melainkan dia adalah seorang yang sadaqaq, yang jujur denganmu. Apa bukti seorang teman itu jujur dengan kita? In jahil ta'allama, kalau kamu jahil, gak tahu perkara agama Allah, maka dia mengajarkannya kepadamu. Seandainya dia tidak punya ilmu, maka dia akan menuntunmu kepada orang yang berilmu. Wa in ghafilt dzakarak, dan kalau engkau sedang tur, sedang lemah, dia memotivasimu. Mana lu? Udah sekian lama gak terlihat di majelis. Itu teman yang sesungguhnya. Mana aja antum? Kok sudah berapa hari nggak nampak di sholat subuh berjamaah? Sudah lama nggak jumpa antum di kajian. Ayo semangat lagi. Ini yang namanya teman. Laisa sadiq man saddaqaq wa innama sadiqu man sadaqaq in jahilta 'allamak wa in ghafilta dzakkarak. Teman itu bukanlah orang yang selalu membenarkan engkau, gak pernah menyalahkan engkau, gak pernah mengkritikmu, tidak pernah memberikan masukan kepadamu, melainkan dia adalah seorang yang jujur denganmu. Bukti dia jujur berteman dengan kita adalah in jahilta 'allamak. Kalau kamu jahil, gak tahu agama Allah, perkara akidah, masalah fiqih, bahasa Arab dan yang lainnya, 'allamak, dia akan mengajarkannya kepadamu. Wa in qafilt, dan kalau engkau sedang lalai, sedang jauh dari Allah, sedang futur, dia tidak pernah bosan mengingatmu.
memberikan peringatan, wejangan dan motivasi kepadamu. Maka beranjak dari beberapa ayat dan hadis serta ucapan sebagian ulama di atas, maka insyaallah taala kita akan saling nasihat menasihati di antara kita terkait sebuah tema, yaitu sumber kebahagiaan. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Standarisasi kebahagiaan, kesuksesan bagi manusia itu berbeda-beda. Walaupun semua mereka menginginkan yang namanya kebahagiaan, ketentraman dan kesuksesan tanpa terkecuali. Yang muslim, yang kafir, bahkan binatang sekalipun yang gak punya akal, pasti ingin kebahagiaan, ingin ketentraman dan ingin sukses. Apalagi manusia tanpa terkecuali. Akan tetapi ada di antara mereka keadaannya seperti yang dikatakan oleh penyair Arab, tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna as-safinata lam tajri 'ala al-yabasi. Engkau mengharapkan kesuksesan, kebahagiaan, walam tasluk masalikaha, tetapi engkau tidak menempuh jalannya. Fa inna as-safinata lam tajri 'ala al-yabasi. Sesungguhnya kapal-kapal itu tidak akan pernah berlayar di atas darat. Demikianlah kondisi mereka yang menginginkan kebahagiaan, kesuksesan, tetapi tidak menempuh jalan yang telah Allah gariskan. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Engkau menginginkan kesuksesan, kebahagiaan, walam tasluk masalikaha, namun engkau tidak menempuh jalannya. Fa inna as-safinata lam tajri 'ala al-yabas. Sesungguhnya kapal-kapal, perahu itu tidak akan berlayar di atas darat. Kebahagiaan tidak akan pernah diperoleh oleh mereka yang tidak menempuh jalannya yang telah Allah Jalla wa'ala jelaskan di dalam Al-Quran Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah adalah Rabbul Alamin. Dia yang telah menciptakan dunia dan akhirat. Dia yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Dia Maha Tahu. Dia Maha Rahmah, Maha Rahim. Maka dialah yang lebih tahu tentang yang namanya kesuksesan dan kebahagiaan hambanya. Karena dia penciptanya, maka dia lebih tahu tentang kebahagiaan dan kesuksesan makhluk yang telah dia ciptakan. Maka jangan bersikap dengan sikap yang mengesankan seolah kita lebih tahu daripada Allah tentang kebahagiaan diri kita. Jangan bersikap dengan sikap yang mengesankan seolah kitalah yang maha pencipta dan Allah yang makhluk. Na'udzubillah. Memang secara ucapan dia tidak mengucapkannya, tetapi prinsip hidupnya di dunia ini mengesankan seolah dialah yang maha pencipta, bukan Allah yang maha pencipta. Seolah Allah bukan maha tahu, dan seolah Allah bukan maha penyayang dan bukan maha hikmah. Itu sikap sebagian orang terhadap agama yang Allah turunkan dan prinsip hidupnya. Allah menyebutkan kepadanya, ini loh jalan-jalan menuju kebahagiaan. Menurut dia bukan itu, ini yang benar. Inilah jalan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Sehingga seolah-olah dia lebih tahu tentang kebahagiaan dan kesuksesan daripada Allah yang menciptakannya. Oleh karenanya sebagian manusia ada yang menjadikan tahta dan kekuasaan sebagai standarisasi kebahagiaan dan kesuksesan. Ada pula yang menjadikan harta yang berlimpah ruah sebagai sumber kebahagiaan dan kesuksesan. Dan ada pula yang menjadikan popularitas, ketokohan, nama baik sebagai standarisasi kesuksesan dan kebahagiaan.
Barang siapa yang menjadikan tahta dan kekuasaan sebagai standarisasi kesuksesan, maka kondisi terakhir daripada perjalanan Fir'aun, Namrud, dan orang-orang yang semisal mereka sebaik-baik teguran dan pelajaran dari Allah kepadanya. Fir'aun lebih berkuasa daripada Musa, daripada Harun alaihissalam dan Bani Israel, tetapi tidak membuatnya lebih bahagia dan sukses daripada Musa, Harun alaihissalam yang dikejar-kejar olehnya, yang selalu dipersekusi oleh bala tentaranya, dan tidak lebih sukses dan bahagia daripada Bani Israel yang hidup mereka di bawah penindasannya. Seandainya istri mereka melahirkan anak-anak laki-laki, maka akan dibunuh hidup-hidup oleh Firaun dan bala tentaranya. Dan kalau istri mereka melahirkan anak perempuan, maka akan diperbolehkan hidup oleh Firaun dan bala tentaranya, tetapi di dalam penghinaan dan penindasan. Tetapi tidak membuat Firaun dan bala tentaranya lebih bahagia dan lebih sukses daripada mereka. Jangankan di akhirat, di dunia sekalipun Fir'aun dan bala tentaranya tidak lebih bahagia hidupnya, tidak lebih sukses dan tidak lebih tentram hidupnya daripada Musa, Harun alaihissalam dan Bani Israel. Maka ini adalah pelajaran dan teguran dari Allah kepada siapa saja yang menjadikan tahta dan kekuasaan sebagai standarisasi kebahagiaan dan kesuksesan. Demikian pula barang siapa yang menjadikan harta, kekayaan sebagai sumber kebahagiaan dan standarisasi kesuksesan, maka ujung daripada perjalanan Qarun dan yang semisal dengannya sebaik-baik pelajaran dan teguran dari Allah untuknya. Qarun yang kekayaannya berlimpah ruah, tidak lebih bahagia daripada Musa dan Harun alaihissalam. Bahkan juga tidak lebih bahagia hidupnya daripada Bani Israel. Tidak di akhirat dan tidak pula di dunia. Padahal kekayaan Qarun itu luar biasa. Sebagai gambaran terhadap kekayaan Qarun adalah apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Qasas. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kunci gudang kekayaannya Qarun hanya mampu diangkat oleh al-usbah. Usbah itu ada yang menafsirkan 9 orang terkuat di dunia saat itu. Dan ada pula yang mengatakan 40 orang terkuat di dunia. Anggaplah paling sedikitnya 9 orang. Berarti kunci kekayaan dia saja yang terbuat dari emas atau perak itu hanya mampu diangkat oleh 9 orang terkuat di dunia saat itu. Berarti bagaimana kekayaannya? Kalau kita orang Indonesia membahasakan sudah tidak berseri uangnya, ya kan? Kalau ini apa kira tepat bahasanya? Apa? Yang keras akhi, jangan malu-malu akhi. Ya? Istilah sebagian orang sudah tidak berseri lagi uangnya. Kalau ini kira-kira tepatnya apa? Ketawadahan. Bahasa apa itu? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Ketawadahan. Masya Allah. Sudah tidak tertampung. Ini bukan sudah nggak tertampung, sudah nggak ada yang mengangkat lagi. Bayangkan kunci gudang kekayaannya saja yang terbuat dari emas atau perak itu hanya mampu diangkat oleh 9 orang terkuat di dunia saat itu. Berarti kalau dia pakai cincin gio-nya harga 6 miliar mungkin. Itu baru di satu anak cincin. Satunya lagi sekian miliar, Masya Allah. Itu baru kuncinya aja mah. Kunci gudang kekayaan terbuat dari emas atau perak hanya mampu diangkat oleh 9 orang terkuat di masa itu. Berarti kalau kita kumpulkan orang-orang terkuat di dunia ini seperti siapa?
Biasa kalau nama-nama orang-orang terkaya di dunia banyak yang hafal. Begitu ditanya nama-nama istri-istri Nabi, wallahu a'lam Ustaz. Ngaji udah 25 tahun, wallahu a'lam Ustaz. Nama istri Nabinya sendiri. Ini sebagian kita. Ya? Siapa nama-nama kaya di dunia? Udah gak mau jawab lagi. Siapa? Siapa ya kawan? Gak masalah, gak ada dosa untuk mengetahui itu. Ya, Belgit, ya, dan semisal dengannya. Seandainya semua orang kaya di dunia dikumpulkan kekayaannya, itu belum sampai 1% kekayaannya si Korun, ya. Baru kuncinya yang terbuat dari perak atau emas, itu hanya mampu diangkat oleh 9 orang terkuat di dunia, al-usbah. Sebagian ahli tafsir menafsirkan al-usbah itu 40 orang terkuat. Anggaplah yang paling sedikit dia. Berarti kekayaannya luar biasa. Tetapi justru menjadi malapetaka untuk dia. Kenapa? Karena kekayaan tersebut membuat dia sombong. Fabagha alaihim, maka dia bersikap sombong, angkuh, nggak mau ikut kajian Nabi Musa. Kenapa? Karena tidak ada kelas VIP di situ. Kajiannya kelas ekonomi. Dia maunya kelas VIP dan harus yang eksklusif. Sedangkan mayoritas jamaah kajian Nabi Musa orang-orang miskin. Ikut kajian berkeringat, nggak ada AC. Nggak mau dia. Fabagha alaihim, bersikap angkuh dan sombong. Sehingga ketika kaumnya melihat dia seperti itu mengatakan, la tafrah, wahai kaum, jangan angkuh. Inna Allah la yuhibbul farihin. Allah tidak mencintai orang-orang yang angkuh karena kekayaannya. Nasihat kedua kaumnya Qarun kepadanya, wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Prioritaskanlah kehidupan akhiratmu dan jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia ini. Ini dua kalimat yang berbeda, ya. Seringnya kita mendengar, paling kita di Indonesia, carilah dunia sesukamu, semaumu nak, tapi jangan lupa akhiratmu. Sebenarnya dan yang betul adalah carilah akhirat semaksimal mungkin, tetapi jangan lupa duniamu. Itu yang benar. Analogi ringannya biar mudah dipahami. Seorang ayah berpesan kepada anaknya, nak, ini uang 100.000, tolong ke pasar beli beras. Dan jangan lupa bawa pulang kopi ya nak. Jangan lupa beli kopi. Pulang si anak cuma bawa kopi, nggak bawa beras. Ayah marah nggak kira-kira? Marah kan? Tapi sebaliknya, nak, pergi nak ke pasar. Ini uang 100.000, beli beras. Tapi jangan lupa beli kopi ya. Pulang si anak bawa beras, lupa bawa kopi. Walaupun marah nggak semarah yang pertama tadi, ya kan? Menunjukkan beda antara dua kalimat. Carilah dunia sesukamu, tetapi jangan lupa akhiratmu. Ini kurang tepat. Tepatnya apa? Carilah akhirat semaksimal mungkin, sekuat tenagamu, semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Tetapi jangan lupa bagianmu dari dunia. Kamu wajib bekerja sebagai seorang suami, sebagai seorang anak. Kamu wajib membahagiakan anak istrimu. Kamu harus punya waktu untuk menghibur anak istrimu, menjenguk orang tuamu, silaturahim, dan seterusnya. Dan itu semua yang akan bernilai ibadah kalau dia berniat karena Allah Jalla wa'ala. Ini nasihat kaum Qarun kepadanya. Kepadanya adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik untukmu dengan dunia yang kamu miliki. Karena dunia yang dimiliki oleh orang yang memilikinya itu titipan dari Allah.
Allah ingin melihat. Dia akan menggunakannya untuk berbuat baik kepada orang lain yang tidak mendapat ataukah tidak. Makanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha faya'malun." Dunia itu hijau dan manis, hulwatun khadirah, manis dan hijau. Dan yang namanya manis kalau berlebihan membuat penyakit, menciptakan penyakit, membahayakan seseorang. Demikian juga sesuatu yang hijau ada waktunya dia akan kering kerontang. Bahkan sebagian orang baru 2 hari dilantik, harganya udah baku panjang. Itu dunia. Baru 3 hari, berapa hari dilantik, hari berikutnya belum ada sepekan, udah baku panjang. Padahal lebih enak baku panjang, bangku panjang. Namanya juga panjang, bisa tidur-tiduran, ya kan? Iya. Tapi sebagian orang takut kepada yang namanya bangku panjang. Itu dunia. Maka Nabi katakan, wa innallaha mustakhlifukum. Allah akan berikan dunia itu untuk kalian. Diberikan jabatan, tahta, popularitas, harta. Tapi ingat, fayanzuru kaifa ta'malun. Allah akan melihat. Nabi mengatakan Allah akan melihat, bukan sekedar KPK. Yang melihatnya adalah Allah Rabbul Alamin, yang Maha Tahu. Jangankan ucapan dan perbuatan, ma tuwasbisu bihi nafsu, apa yang terbesit di hatinya saja Allah tahu. Baru punya rencana untuk berjudi, berzina, Allah sudah tahu itu. Apalagi kalau dia sudah mengucap dan melakukannya. Jamaah ini muliakan Allah. Nabi katakan Allah akan melihatnya. Apa yang akan kalian lakukan dengan dunia yang dia berikan? Nasihat berikutnya dari Bani Israel kepada Qarun, dari kaum Qarun kepadanya adalah wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu gunakan hartamu untuk melakukan kerusakan di atas permukaan bumi. Penafsiran ulama salaf mengatakan maksiat. Ini menunjukkan bahwa perusakan terhadap dunia adalah dengan maksiat. Karena Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan. Hari ini seorang itu dikatakan perusak dunia apabila dia menebang pohon di hutan, ya kan? Dia melakukan pertambangan dengan cara yang tidak benar. Itulah para perusak bumi. Lah, perusak dunia yang sesungguhnya adalah pelaku maksiat dengan kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatannya. Itulah perusak dunia yang sesungguhnya. Karena sebab syirik, bid'ah dan maksiat, Allah menahan hujan. Kalau bukan karena binatang ternak yang Allah cintai, maka kalian tidak akan diberikan hujan, kata Nabi SAW. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Walakin kazzabu, tetapi mereka mendustakan, maka diberikan azab oleh Allah Jalla wa Ala. Lihat indahnya pesan dan nasihat kaum Qarun kepadanya. Yang pertama tadi apa? Jangan angkuh. Yang kedua, prioritaskan kehidupan akhiratmu. Jangan lupa. Jangan gendeng karena dunia ini engkau diperbudakkan sehingga melupakan dunia akhiratmu. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, kita di dunia ini walaupun sudah menjadi orang nomor 1, dinobatkan orang nomor 1 di dunia dari sisi tahta, harta dan popularitasnya, tapi kan tetap mati juga, ya enggak? Mati juga. Firaun mati enggak? Mati. Kapan dia dimatikan oleh Allah? Dia dimatikan oleh Allah saat dia dan bala tentaranya sedang berlari untuk membunuh orang lain. Dia duluan yang dibunuh dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Firaun. Gak ada yang memiliki kekuasaan di atas Fir'aun saat itu di dunia.
Fisiknya pun dia kuat. Mentalnya tidak bisa terukur lagi. Mental Fir'aun tidak bisa diukur lagi, jemaah. Apa bukti mental Fir'aun itu luar biasa, jemaah? Apa? Tukang sihir diancam untuk disalib oleh dia, ya kan? Para tukang sihir di masa Fir'aun bukan tukang sihir, ya apa? Kaleng-kaleng. Oh, di sini ada bahasa kaleng-kaleng juga ya? Hah? Kira itu bahasa kami orang Sumatera aja. Hah? Kalau bahasa Sunda apa? Kaleng-kaleng. Abal-abal bahasa Indonesia. Hah? Ecek-ecek. Apa, Pak? Bahasa apa? Cancing. Hah? Baik, ya. Bayangkan tukang sihir di Fir'aun melempar tali menjadi, enggak, salah. Kalau bahasa seperti itu salah, kata Fir'aun. Enggak menjadi ular, tetap masih tali, tapi mata manusia yang disihir sehingga melihatnya seperti ular. Harus antum pahami. Karena sihir yang dilakukan oleh tukang sihir Fir'aun adalah sihir takhyili, bukan hakiki. Fasaharu a'yunan nas, yang dia sihir hanya mata manusia, sehingga tali yang mereka lempar terlihat seperti ular di mata manusia. Fasaharu a'yunan nas, maka Allah katakan mereka menyihir matanya manusia. Tali tetap tali, belum berubah. Seandainya dipegang dia nggak akan mematok, masih tali. Tapi mata manusia yang disihir. Tetapi begitu tukang sihirnya balik badan, pindah haluan, beriman kepada Musa dan Harun, apakah Fir'aun jadi takut? Tukang sihirnya udah nggak sama dia. Justru dia katakan kepada tukang-tukang sihir yang hebat itu, la usallibannakum fi judhu'in nakhl wa la ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Wahai tukang-tukang sihir, kalian semua akan saya mutilasi. Kalian semua akan saya salib di pelepah kurma. Dan kalian akan lihat siapa yang paling tersiksa di antara kita. Itu ucapan Fir'aun kepada tukang sihir. Ada di dunia ini presiden, raja, gubernur ditakuti oleh tukang sihir? Nggak ada. Justru orang yang berkuasa, presiden, gubernur, perdana menteri atau raja yang manggil tukang sihir, bantu dong biar kekuasaan saya kuat, bantu dong biar pilkada nanti menang, ya kan? Takut sama tukang sihir. Bahkan mungkin militer pun dijangkrik sama tukang sihir. Ya, nggak pernah terjadi dukun dijangkrik sama militer, nggak ada. Ya, aparat yang jadi takut sama dukun. Kalau dukunnya benar-benaran dukun. Ya, ganti jabatan, pejabat baru datang ke dukun. Ya, sowan dulu, dapat uang dukunnya. Nggak datang mau gua santet lo. Takut dia. Mau perang dikasih jimat sama dukun. Lupa bawa jimat dari dukun, nggak berani perang. Lek, kau aja duluan di depan, lek, biar ku jaga kau dari belakang. Padahal emang nggak berani perang. Lupa bawa jimat. Balik lagi ke dukun, perbarui jimatnya, dijangkrik lagi sama dukun, 500.000. Aparat kena jangkrik sama dukun. Sama Fir'aun nggak berlaku itu. Tukang sihir diancam sama Fir'aun. La usallibannakum fi judhu'in nakhl. Kalian akan aku salib di pelepah kurma. Ancam Fir'aun kepada tukang sihir. Ini menunjukkan apa? Mental Fir'aun tidak bisa diukur. Contoh lainnya, ketika laut sudah terbelah menjadi seperti dua gunung besar, dia melihat Musa, Harun alaihissalam dan kaum muslimin masuk ke dalam laut. Dia juga melihat Musa aja bisa masuk, apalagi aku seorang raja. Dia lupa bahwa Musa masuk ke laut karena perintah Allah. Dia pun mengajak bala tentara masuk. Begitu dia masuk, lautnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bala tentara yang tenggelam semuanya, tidak didapatkan mayatnya. Tapi khusus Fir'aun, khusus jasad dia, Allah campakkan ke tepi pantai, sehingga dia terlihat sebagai mayat yang masih utuh. Sehingga Bani Israel seyakinnya dia udah mati. Lihat mentalnya Fir'aun. Tapi mati juga kan? Mati juga.
Musa punya mukjizah, fawaqazahu Musa faqadha alaih. Seseorang kalau sudah ditampar oleh Musa, mati. Kena tampar Musa, langsung. Kalau Musa menampar, udah harus siapkan ambulannya secepat mungkin. Ya, itu mukjizat. Tetapi berhadapan dengan Firaun, Allah katakan fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Lari dalam keadaan takut yang manusiawi, bukan takut yang tercela. Takut yang manusia, berhadapan dengan Firaun. Tapi mati juga kan? Mati juga kan? Kita tidak lebih bahagia daripada Bani Israel. Mati juga Firaun. Namrud. Dalam Israiliyat, dalam riwayat Tabrani, namun sanadnya tidak sahih dan lebih tepat dikatakan Israiliyat, kata para ulama. Dia 400 tahun berkuasa. Ada raja, presiden, perdana menteri, kekuasaannya 400 tahun lamanya. Karena memang umat dahulu panjang-panjang umurnya karena belum kena micin mereka. Kita masak nasi aja kena micin. Agama pun kasih micin. 400 tahun dia berkuasa, bukan umurnya. Menjadi raja selama 400 tahun. Saking sombongnya, dia berkata kepada Nabi Ibrahim apa? Ana uhyi wa umi. Wahai Musa, bukan Tuhan kamu saja yang bisa menghidup dan mematikan. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ucap siapa? Namrud. Bagaimana cara dia membuktikannya? Kamu kesini, kamu mati ya. Penggal, lihat Musa. Wahai, lihat Ibrahim, saya bisa mematikan kan? Panggil satu lagi. Kamu kesini, saya biarkan hidup. Lihat Ibrahim, saya bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Kata Namrud. Dan sebagian ulama menyebutkan Namrudlah yang dimaksud di dalam hadis Abdullah bin Abbas, bahwa ada seorang raja yang ingin memperkosa istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah ketika masuk suatu Misra. Khilaf ulama, Mesir di situ apakah Mesir yang sekarang ataukah artinya Mesir di situ adalah Ardon, suatu negara. 3 kali dia berusaha menyentuh Sarah, ketiga kalinya Allah bekukan tangannya. Sampai dia berkata kepada algojonya, ma ataitani bi insi inna ma ataitani bi jinni. Yang kamu bawa ini bukan perempuan, yang kamu bawa ini setan. Bawa balik dia. Berarti kan bejatnya luar biasa. Ini raja. Bayangkan, ngaku saya bisa menghidupkan, bisa mematikan. Banyak muslim dibakar hidup-hidup. Dibakar, bukan sekedar dibunuh karakternya. Bukan sekedar rumahnya, dibakar hidup-hidup. Yang gak mau menuhankannya dibakar. Dibakar. Apakah dia gak mati? Mati juga. Bahkan dalam riwayat Tabrani, namun sanad yang sahih dan lebih tepat dikatakan itu sebagai Israiliyat, kata para ulama. 400 tahun pula Allah menyiksanya dengan seekor lalat yang masuk melalui hidungnya dan berputar-putar di otaknya. Selama 400 tahun lamanya dia seperti itu. Selama dia berkuasa sebagai raja yang kejam dan bengis. Dan disebutkan bahwa orang yang paling sayang kepada Namrud adalah orang yang setiap harinya mau menempelin kepalanya dengan harapan agar lalat tersebut bisa keluar. Ya, al-jaza min jinsil amal. Benar apa yang Nabi katakan, tidak ada dosa yang lebih cepat Allah balas di dunia ini sebelum di akhirat dari 2 dosa. Yang pertama, durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tuanya dan belum bertobat, pasti anaknya akan durhaka juga kepadanya. Yang kedua, orang yang melakukan kezaliman kepada orang lain. Semua orang yang zalim di dunia ini matinya dalam keadaan tragis kalau dia belum bertobat. Siapapun dia. Ini Namrud yang 400 tahun ada seekor lalat dalam otaknya, masuk melalui hidungnya. Lalat aja dia nggak berani, nggak bisa lawan. Kecuali orang tersebut, seorang sedang stroke, ya ada lalat mampir di hidung, nggak mampu dia usir, ya itu lumrah. Ini dia raja, kejam, bengis, lalat masuk nggak bisa dia usir. Kalau Allah sudah berkehendak. Nih, 400 tahun lamanya
itu lalat di dalam kotaknya. Sehingga disebutkan sebagian manusia berkumpul ya di istananya dan mengumpulkan tangan-tangan mereka, sehingga tangan-tangan mereka menjadi palu besar dan mereka pukulkan ke kepalanya setiap hari dengan harapan itu lalat bisa keluar dari otaknya. Lihat teman. Tapi dia mati juga, lemah juga. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat. Cerita di atas dan yang lainnya ini menunjukkan kepada kita bahwa kekuasaan, harta yang berlimpah ruah dan popularitas bukanlah sebagai sumber kebahagiaan. Bukan sebagai sumber kebahagiaan di dunia, bukan pula di akhirat. Dan bukan sebagai standarisasi kesuksesan. Haman, menterinya Firaun, ya kan? Menterinya Firaun tidak lebih bahagia daripada Harun, tidak lebih bahagia daripada Bani Israel saat itu. Lantas, apakah sumber kebahagiaan itu? Dan apa standarisasi kesuksesan bagi seorang mukmin? Dijawab oleh Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Ahzab. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini jawaban dari Al-Quran. Barang siapa yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah memperoleh kesuksesan yang sangat besar. Semakin taat Anda berarti semakin sukses Anda. Semakin taat Anda akan semakin bahagia di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Dalam ayat yang lain di akhir-akhir surat Ali Imran, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Raja-raja dunia mati. Para nabi seluruhnya telah wafat kecuali Nabi Isa alaihissalam yang belum wafat, yang diangkat oleh Allah ke langit dan yang dibunuh oleh Yahud saat itu adalah seseorang yang Allah serupakan dengan Nabi Isa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka belum membunuhnya dan belum menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh dan yang mereka salib adalah seseorang yang Allah serupakan dengan Isa. Tapi selainnya semua wafat. Para nabi telah wafat. Raja-raja yang membakar kaum muslimin hidup-hidup saat itu juga udah tewas. Abu Lahab tewas juga. Abu Jahal CS udah tewas juga. Fir'aun dan bala tentaranya udah tewas juga. Namrud dan bala tentaranya sudah tewas juga. Siapa lagi? Ada yang lebih kejam dan bengis dari mereka? Nggak ada. Fir'aun yang mengatakan dirinya ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Bahkan dia memberikan perintah kepada menterinya Haman, ya Haman ibnu li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Menteriku Haman, bangunkan tangga, bangunan yang tinggi, paramik ke langit. Saya ingin ke langit, ingin menemui Tuhannya Musa yang mengatakan Tuhannya di atas langit. Fir'aun orang yang pertama kali mengingkari keberadaan Allah di atas langit. Ini cikal bakal akidah yang menolak keberadaan Allah di atas langit. Fir'aun yang pertama kali menolaknya. Aku ingin menemui Tuhannya Musa karena aku menyangka dia pendusta, kata Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Tapi mati juga aja. Mati juga.
Namrud dan bala tentaranya saat itu yang pernah menangkap Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ditelanjangi sampai tidak tersisa sehelai benang pun di tubuh Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam ketapel, kemudian dilemparkan ke dalam api yang besar dan menyala. Ya, api yang besar yang sedang menyala-nyala saat itu. Raja yang pernah mencoba ingin memperkosa istri Nabi Ibrahim, Sarah, sebanyak 3 kali, tetapi Allah gagalkan. Mati juga jemaah. Siapa lagi orang-orang yang kejam dan bengis di dunia ini? Mati juga. Hitler, mati juga Hitler. Apakah Hitler masih hidup hari ini? Udah tewas juga dia. Mati semuanya, Bang. Boleh sebagian kita punya baju anti peluru, rumah anti petir, sekarang ada mobil anti bom, ya. Kebal hukum, tapi siapa yang bisa kebal kematian? Ada yang bisa kebal kematian? Manusia ini jangankan menahan malaikat maut mencabut nyawanya, nahan kentut aja nggak mampu. Mana militer yang hebat dunia ini? Suruh dia tahan kentut, mampu? Nggak mampu. Walaupun dia militer terbengis, terkejam, terhebat dan nomor 1 di dunia ini. Jangankan menahan malaikat maut yang mencabut nyawanya, nahan kentut aja nggak mampu dia. Sehari aja nggak kentut, langsung harus opname dia. Ini apa yang disombongkan? Nahan kentut aja nggak mampu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa pasti akan mati. Di dalam surat An-Nisa Allah katakan aina ma takunu yudrikumul maut. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian bersembunyi, kematian akan mendatangi kalian. Sekalipun kalian sedang bersembunyi di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh. Namrud Allah matikan dengan seekor lalat padanya. Pada dia raja yang kejam, bengis. Dan cukup bengis ya mah. Membakar orang lain gara-gara apa? Tidak mau menganggap dia sebagai Tuhannya. Dibakar hidup-hidup. Hanya itu kesalahan orang lain. Bukan karena ingin memberontak, ingin melengsarkan dia. Bukan karena tidak menganggap dia raja. Hanya tidak mau mengatakan dia Tuhan. Langsung dibakar hidup-hidup oleh Namrud. Ashabul Ukhdud juga demikian, dimasukkan ke dalam parit, kemudian dikatakan, kalian mau nggak mengatakan saya Tuhan? Nggak mau, langsung dibakar di dalam parit itu. Allah abadikan kisah mereka dalam surat Al-Buruj. Yang membakar kaum muslimin saat itu sudah mati belum hari ini? Mati juga. Sekarang mereka sedang merasakan azab dari Allah Jalla wa'ala di alam barzakh. Nggak ada yang bisa kebal malaikat maut. Kebal hukum boleh, karena tahta dan kekayaan yang dia miliki, yang tersangka dirubah menjadi korban, yang korban disulap menjadi tersangka. Bisa, di dunia bisa. Tetapi Allah katakan di dalam surat Al-Qiyamah, kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raq. Sekali-kali tidak. Apabila nyawamu yang sedang dicabut oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkonganmu, Allah katakan manrak. Siapa yang bisa mencegah malaikat maut mencabut nyawamu saat itu? Dia dijaga oleh 1 juta pasukan terelit, terbengis, terkejam dan terelit di dunia. Gak bisa menunda kematiannya. Gak bisa. Naik helikopter, jantungan, mati. Jalan tersandung, mati. Preman hebat, kejam, mati digigit kodok. Bisa, ya kan? Mati di tangan anak SD. Tato dari ujung kaki sampai ujung rambut. Preman kakak, mati jatuh karena sedang goes. Jatuh sepeda matinya. Bukan kena sniper, bukan. Itu Namrud tadi mati dengan apa? Ditembak sniper, bukan. Diserang dengan pesawat tempur, bukan juga. Rumahnya dibom, bukan juga. Hanya seekor lalat. Gara-gara seekor lalat dia mati.
Makanya Allah katakan kalau sudah nyawamu yang ditarik oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkonganmu, Allah berikan tantangan. Siapapun dia, muslim, kafir, orang kaya, orang miskin, militer, sipil, ya, Rambo dia ataukah bukan Rambo, Allah tantang. Man raq? Ayo, siapa yang bisa menyembuhkanmu? Ayo, siapa yang bisa menghalangi malaikat maut mencabut nyawamu? Walaupun sejuta dokter terhebat berkumpul untuk menyelamatkan dia, Allah tantang. Man raq? Ayo, siapa yang bisa menyembuhkan kamu saat itu? Ayo, siapa yang bisa menghalangi malaikat maut yang mencabut nyawamu saat itu? Nggak bisa. Seperti kita katakan tadi, jangankan menahan malaikat maut mencabut nyawa, kebelet, kentut, kita nggak mampu menahannya. Coba antum panggil militer terhebat, terkejam, terelit, kebelet kentut, nggak bisa dia tahan. Di depan presiden pun keluar kentutnya. Syukur-syukur nggak ada mikrofon di belakangnya. Nggak bisa nahan dia, apalagi nahan malaikat maut mencabut nyawanya. Nabi aja nggak bisa nahan malaikat maut, nggak bisa. Allah tantang. Man raq? Waltafati saq bisaq. Di saat itu kedua betisnya sudah mulai terbujur kaku. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Dia sedang bergiring kepada Allah yang telah menciptakannya. Setelah itu Allah katakan, wa innama tuwaffawna, kita kembali lagi pada ayat di atas, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan pada hari kiamatlah kalian akan mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah. Kemudian perhatikan ayat berikutnya yang menjelaskan kepada kita standarisasi kesuksesan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang sudah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dialah orang yang telah sukses. Rupanya ini dia orang yang paling sukses. Siapa dia? Laman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, orang yang sudah divonis bebas dari neraka dan sudah dimasukkan ke dalam surga. Itulah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kehidupan yang semu lagi menipu. Ini orang yang paling sukses, ya. Sudah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Walaupun ketika di dunia dia orang yang paling sengsara hidupnya. Di dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya As-Sahih dalam bab kitab Ahwal Yaumil Qiyamah, Nabi SAW bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bi'an'ami ahli dunya min ahli an-nar. Fayusbaghu fiha sibratan fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qat wa hal marrat bika ni'matun qat wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah. Fayusbaghu fiha sibratan fayuqalu lahu hal ra'aita syarran qat wa hal marrat bika bu'satun qat. Qala wallahi ya Rabb ma ra'aitu syarran qad wa ma marrat bi bu'satun qad. Didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya, penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya. Bayangkan, dari seluruh penduduk dunia dia paling nikmat hidupnya, paling kaya, paling sehat, paling banyak hartanya. Penduduk dunia yang paling nikmat sudah. Tapi sayangnya di hari kiamat dia dari penghuni neraka karena tidak taat kepada Allah, tidak menggunakan kekayaannya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia pun dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan. Lihat bahasa Nabi, sibghatan maf'ulun laq tufidu al-kamiyah. Sekali celupan artinya apa? Baru dicelup, belum dimasukkan, belum dituangkan minyak yang mendidih ke mulutnya, belum dituangkan nanah, belum dimasukkan ular ke dalam perutnya, belum dimasukkan kalajengking ke dalam perutnya, belum diletakkan di bawah api neraka, baru dicelup sekali celupan. Kemudian Allah katakan kepadanya, hal ra'aita khairan qad wa hal marrat bika ni'matun qad. Wahai
Hamba, pernahkah engkau melihat kebaikan? Pernahkah engkau hidup nikmat? Pernah jadi pejabat? Pernah jadi orang kaya? Pernah sehat? Pernah menjadi orang hebat? Apa dia jawab? Apa jawabannya jemaah? Ya Allah, wahai Rabbku, aku belum pernah melihat kebaikan dan aku belum pernah mendapati nikmat. Kata para ulama, bukan karena dia mampu berbohong dan berdusta di hadapan Allah saat itu, tetapi karena dahsyatnya neraka Allah hanya dengan sekali celupan ke dalamnya membuatnya lupa terhadap seluruh nikmat dunia yang pernah dia terima. Dan dia sebagai penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya hanya dengan sekali celupannya. Hanya dengan sekali celupan. Tetapi sebaliknya Nabi katakan, didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia dari penduduk syurga. Dia pun dicelupkan ke dalam syurga sekali celupan. Belum dipertemukan dengan bidadari, belum ini dan itu. Baru sekali celupan. Allah katakan kepadanya, semoga Allah menjadikan kita penduduk dan menyelamatkan kita dari nerakanya. Karena jangankan kita jamaah, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik, beliau menyebutkan merupakan doa yang sangat sering selain Allah muqallibal qulub, yang sangat sering Nabi bacakan adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Nabi saja masih sering memohon surga kepada Allah dan keselamatan dari nerakanya. Apalagi kita. Kita Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, ulama bukan, orang soleh bukan. Ya, mirip dikit dengan Abu Nawas. Ya. Nabi katakan dicelupkan dia ke dalam syurga sekali celupan. Kemudian Allah katakan kepadanya, hal ra'aita syarran qaf wa hal marrat bika bu'satun qaf. Wahai hambaku, pernahkah engkau hidup miskin? Pernah sakit? Pernah dipersekusi? Pernah dibuli? Pernah mendapatkan penderitaan ini dan itu? Pernah sengsara hidupmu? Dia menjawab, Allah ya Rabb, demi Allah wahai Rabb, ma ra'aitu syarran qat. Aku belum pernah melihat yang namanya kemiskinan, kejelekan, kesakitan. Wa ma marrat bi bu'satun qat, dan aku belum pernah hidup sengsara. Kata para ulama, bukan karena dia ingin membohongi Allah, tetapi karena sempurnanya nikmat Allah di dalam syurganya untuk hamba-hambanya, hanya dengan sekali celupan membuat seorang hamba yang pernah menjadi penduduk dunia yang paling sengsara hidupnya di dunia lupa terhadap seluruh malapetaka, seluruh kesengsaraan yang pernah menimpanya ketika di dunia. Makanya Allah katakan tadi, orang yang sudah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, dialah orang yang telah sukses. Dan kesuksesan ini tidak akan diperoleh kecuali dengan iman dan amal saleh, dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang selalu melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah memperoleh kesuksesan yang sangat besar. Di dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Jalla wa Ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal saleh, dia lelaki ataukah wanita, ini kartu kesuksesan, ini kunci kebahagiaan, ini sumber kehidupan yang indah. Ingin hidup indah, mendapatkan kehidupan yang indah di dunia, di alam barzakh dan di akhirat kelak, ini sumbernya, ini kuncinya. Yang pertama tadi apa? Amil salih, melakukan amal yang saleh, amalan yang saleh. Dia lelaki ataukah wanita? Wa huwa mu'min. Syarat kedua, dia memiliki iman yang benar, memiliki akidah yang benar. Menghafal rukun Islam ada 5, salat, syahadah la ilaha illallah, syahadah anna Muhammadan Rasulullah, salat, puasa, haji dan zakat, itu yang enggak muslim pun bisa hafal, iya kan?
Atau menghafal rukun iman ada 6, iman kepada Allah, iman dan seterusnya. Yang enggak muslim aja banyak menghafal ya. Bukan itu iman yang sesungguhnya. Tetapi bagaimana pemahaman Anda terhadap iman kepada Allah? Jangan-jangan kita belum dikatakan beriman kepada Allah karena ada rukun-rukun iman kepada Allah yang belum kita imani. Jangan-jangan iman kita kepada para malaikat belum benar karena ada rukun-rukun iman kepada malaikat yang harus diimani. Di sana ada rukun-rukun iman kepada hari akhirat, rukun-rukun iman kepada kitab-kitab, rukun-rukun iman kepada Rasul, dan rukun-rukun iman kepada takdir yang apabila salah satu dari rukun-rukun tersebut tidak diimani, maka seseorang belum dinamakan beriman kepada takdir. Yang memiliki dua hal ini Allah berjanji untuknya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan memberikannya kehidupan yang indah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, kata beliau, hada wa'dun min Allah. Ini adalah janji dari Allah. Allah yang berjanji. Apakah apabila Allah yang berjanji, apakah kita meragukannya? Sekarang kalau ada seorang raja, presiden, perdana menteri, seorang gubernur, bahkan lebih rendah dari gubernur, seorang bupati, memberikan janji kepada Anda, pinjamkan uang saya 10 juta, saya bakal kasih PL bulan depan buat ente. Yakin gak ente? Walaupun itu orang bisa dusta, udah kita kasihkan uang, PL pun belum tentu dia berikan, ya kan? Pinjam uang dulu 50 juta, tender tahun depan saya menangkan. Walaupun bisa jadi nanti malam dia udah mati duluan, ya kan? Ya. Yakin? Kontraktor yakin, betul nggak? Ya, saya mau berlibur ke Singapura nih. Ya, oh siapa? Tiket aman pak. Berapa orang pak? 10 orang, aman. Kasih amplop lagi. Ini untuk uang jajan pak. Yakin dia. Tetapi begitu ada panggilan Allah dan Rasulnya untuk membangun masjid, keutamanya ini. Kok Ustadz ana yang melulu dipanggil Ustadz? Kok cuma ana aja yang sering dihubungi untuk bangun masjid dan sebagainya? Nggak yakin ya. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan, hada wa'dun min Allah. Ini janji dari Allah. Siapa Allah? Rabbul Alamin, Al-Khaliq. Yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ini janji dari yang maha tahu, yang maha mampu, yang arhamur rahimin, yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ini janji datang darinya. Liman amila salihah, bagi mereka yang beramal saleh. Apa itu amalan saleh? Amal saleh itu kata beliau, al-amalul mutabi' li kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu amalan yang dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia seorang mukmin, maka Allah akan memberikannya kehidupan yang indah di dunia, di alam barzah dan di akhirat kelak. Kata Imam Ibnu Katsir, wal haya at-thayyibah, kehidupan yang indah, yang baik adalah tashmalu wujuhar rahah, mencakup seluruh kehidupan yang indah, yang menenangkan, yang menenteramkan, min ayyi jihatin kanat, dalam bentuk apapun. Dan telah diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dan selain beliau, mereka menafsirkan al-haya at-thayyibah adalah birrizq al-halal at-thayyib, dengan rezeki yang halal lagi baik. Menunjukkan orang yang punya uang yang banyak, harta yang banyak, tetapi bukan halal, tidak halal, dia belum bahagia, dia belum mendapatkan kehidupan yang indah. Bahkan dia sendiri menyadari dirinya nggak tenang hidupnya, nggak tentram hidupnya. Hanya gara-gara bunyi telepon saja jam 12 malam udah ketakutan. Ini siapa lagi yang jangkrik gua nih? Apalagi baru diberikan ya kepastian atau baru diketok palu tender dimenangkan untuk dia. PL udah dapat. Tiba-tiba ada telepon masuk tidak bernama, kering jam 11 malam. Waduh, pemanggilan lagi nih.
Jangkrik nih kayaknya. Nggak tenang hidupnya, nggak tenteram hidupnya. Takut dirampok, takut disai dan sebagainya. Karena memang Allah telah menggariskan dalam Al-Quran, ketentraman jiwa hanya diberikan kepada orang yang dekat dengan Allah, yang mengingat Allah Jalla wa'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hati itu, ingat, hati itu segumpal daging, Nabi katakan ya, segumpal daging. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Walaupun dia dididik belasan tahun oleh militer terkejam, terbengis, terelit di dunia, dididik dia untuk menjadi seorang pemberani, seorang yang nekat, tetap hati dia nggak bisa dirubah menjadi segumpal baja, nggak akan bisa. Siapapun yang mendidiknya, walaupun dia dididik oleh Ya'juj wa Ma'juj dan Dajjal. Dajjal yang mendidik dia, Ya'juj wa Ma'juj yang mendidik dia menjadi pasukan hebat, tetap hati dia tidak bisa dirubah dari segumpal daging menjadi segumpal baja, segumpal besi, nggak bisa. Paham maksud saya dari bahasa ini? Karena maksudnya dia nggak akan pernah bahagia, tentram, menjadi orang yang hidupnya bahagia kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan zikrullah yang paling besar adalah tauhid, akidah yang lurus. Tanpa iman dan amal saleh dia nggak akan menjadi berani. Walaupun berani di jalan syaitan. Karena syaitan yang mengindah-indahkannya. Begitu dia, kata Allah dalam surat Al-Hasyr, falamma kafir, tatkala dia udah kafir, syaitan mengatakan ana bari'um mink, saya berlepas darimu. Syaitan langsung berkata demikian, ini akhafullah, aku juga takut sama Allah. Nak tipu dia. Tapi apa boleh buat? Penyesalan sudah tidak lagi bermanfaat. Alhaakumut takatsur. Dia udah lihat malaikat maut, belum sempat bertobat dari dosa syirik, dari dosa bidah, dari dosa membunuh, dari dosa merampok, berjudi, berzina. Karena nyawa sudah sampai di kerongkongannya. Taubat saat itu nggak bermanfaat lagi. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selama dia belum ghargharah. Ghargharah itu ada dua penjelasannya dari para ulama. Yang pertama, belum terlihat azab Allah yang mematikan. Ini makna ghargharah yang pertama. Kapan azab Allah sudah terlihat, tsunami sudah di atas kepalanya, baru astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah telat bro. Udah telat mas. Falamma ra'au ba'sana tadarra'u. Mau masuk ke diskotik, udah di pintu diskotik, tiba-tiba tsunami udah di atas pohon kelapa, baru astagfirullah. Falamma ra'au ba'sana tadarra'u. Ketika mereka sudah melihat azab yang mematikan, baru mereka tunduk kepada kami. Tidak manfaat lagi. Ini makna ghargharah yang pertama. Makna ghargharah yang kedua adalah nyawa yang ditarik oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkongannya. Kalla idza balagati taraqiyah wa qila man. Sudah sampai di kerongkongannya. Kalau dia dalam kondisi seperti ini, tidak diterima lagi oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangankan kita jamaah, Nabi saja dapat perintah dari Allah untuk memohon agar jangan sampai dipermainkan oleh syaitan menjelang wafatnya. Ayatnya dalam surat Al-Mu'minun. Perintah dari Allah kepada Nabi. Wa a'udzubika ay yahdurun. Olehmu wahai Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai syaitan hadir mempermainkan aku di sakaratul maut. Maka ada hadis dari Nabi yang mengajarkan kepada kita doa itu. Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani syaitan indal maut. Itu doanya. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu jangan sampai syaitan mempermainkan aku menjelang kematian. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini kunci kebahagiaan. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan di alam barzakh dan di akhirat kelak. Yang pertama al-iman.
Yang pertama adalah al-iman. Memiliki akidah yang benar. Orang yang nggak punya iman jamaah nggak akan bahagia hidupnya. Berapa banyak zaman corona ini, covid ini ada yang bunuh diri, ya kan? Gara-gara apa? Gara-gara nggak siap bangkrut. Disebutkan oleh sebagian yang melakukan survei beberapa negara di dunia ini, beberapa pengusaha kelas kakap bunuh diri semenjak covid. Kenapa? Karena bisnisnya yang kelas kakap tutup sekian lama. Dia punya ribuan karyawan. Restoran bunga setiap bulan mungkin puluhan M. Itu bunganya saja. Belum bagi pokoknya. Operasional ratus M dalam sebulan. Tiba-tiba covid. Dia pengusaha bandara, kontraktor bandara. Bandara nggak jalan pesawatnya, pelabuhan nggak berjalan sekian lama. Sebagian tempat bunuh diri, nggak siap, jatuh miskin. Apalagi mereka yang punya akidah yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak punya iman. Rekarnasi ya. Ada cerita dari India, ceritakan oleh Ustaz Firanda beberapa hari yang lalu. Seorang berwasiat kepada anak-anaknya untuk membunuh dirinya. Ya, untuk membunuh dirinya. Dengan keyakinan apa? Biar ruh ini pindah kepada orang lain yang bahagia. Mungkin ruh ini nggak cocok di tubuh ini. Oleh karena saya nggak bahagia. Karena sih, mudah-mudahan dengan dibunuh saya bisa bahagia. Pindah ke tubuh yang lain. Dia kira beda orangnya. Karena sih nggak punya iman ya, bersyukur untuk punya iman. Ya ikhwan yang punya iman, bayangkan kalau iman lemah. Ada yang rela menjual kehormatan istrinya gara-gara covid, nggak punya penghasilan. Itu terjadi nggak usah jauh-jauh di Indonesia. Ya, dia sendiri yang ikut antar jemput istrinya, menjual kehormatannya demi sesuap nasi untuk bertahan hidup. Ketika dinasihati sebagian orang menjawab, ya Ustaz, jangankan yang halal hari ini Ustaz, yang haram aja sulit dapatnya Ustaz. Gak punya iman. Waalaikumsalam. Gara-gara gak lemah iman, sebagian orang rela menjual kehormatan anaknya, kehormatan putrinya. Karena gak punya iman kepada Allah, hidupnya sengsara. Ada yang bunuh diri. Yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah adalah amal saleh. Suatu amalan tidak dikatakan saleh. Berapa menit lagi kerjanya? Adzan jam berapa? Masih lama. Masih lamanya berapa lama? 40 menit lagi. Dari sini ke tempat kajian maghrib berapa menit? Oh, berarti cukup deh. Ya, yang terakhir. Suatu amalan itu dikatakan saleh apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Dan ini enggak mudah jemaah. Ceramah tentang ikhlas mudah, ya kan? Kita bisa berapi-api di atas mimbar mengajak manusia untuk ikhlas, tetapi di waktu yang sama kita sedang tidak ikhlas. Na'udzubillah min dzalik. Gak mudah ikhlas itu jamaah. Jangankan kita, para sahabat Nabi. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak diragukan lagi keimanannya. Umar di depan Nabi. Umar itu Nabi katakan tidaklah syaitan berpapasan dengan di satu jalan kecuali syaitan akan lari terbirit-birit. Takut mak Umar. Ada orang yang seperti ini di akhir zaman? Ada mungkin. Syaitan berpapasan dengan lari ketakutan kepadanya karena melihat lebih syaitan dia daripada apa. Apa Nabi katakan kepada mereka? Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Tanya para sahabatnya. Ar-riya. Riya, enggak ikhlas dalam ibadah. Yusalli ahadum fayuzayyinu salatahu lima yarahu. Dia salat karena Allah.
Kemudian dia mulai mengindah-indahkannya karena ada orang yang sedang melihatnya. Ada calon mertua dibuat khusyuk, seakan-akan sedang baca Al-Baqarah, padahal inna a'tayna kal kautsar yang diulang-ulanginya. Ada calon tadi pagi baru nazar, ya kan? Atau nanti sore mau melamar anaknya, langsung akan Al-Baqarah yang dibaca, enggak ruku-ruku, padahal inna a'tayna kal kautsar yang diulang-ulangi. Nah, dan riya masalah hati. Kita tidak bisa menuduh orang itu riya atau ikhlas. Nah, itu Nabi katakan kepada para sahabatnya. Pada di hadapan beliau saat itu siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan para sahabat beliau yang lainnya. Makanya Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah, seorang ulama tabi'in, dalam Sahih Al-Bukhari mengatakan, "Daraktu 30 min ashabi sallallahu alaihi wasallam, kullahum yakhafu ala nafsihi nifaq." 30 orang dari sahabat Nabi telah aku temui. Bayangkan. 30 orang gurunya semuanya sahabat Nabi. Ibnu Abi Mulaikah. Aku dapati semua mereka khawatir. Jangan-jangan diriku ini munafik. Para sahabat Nabi khawatir terhadap dirinya. Jangan-jangan diriku munafik. Maka para ulama mengatakan Anda sudah ikhlas selama Anda belum menilai diri Anda ikhlas. Dan Anda belum ikhlas apabila Anda sudah merasa ikhlas. Ikhlas itu gak mudah ya. Dan su'ul khatimah atau husnul khatimah itu kembali ke bab hati. Maka Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif ketika membahas su'ul khatimah, beliau katakan lidasi satin fi qalbi, itu karena bisikan-bisikan yang ada di hati. Jadi jangan dianggap su'ul khatimah itu adalah orang yang mati dan dia sedang di diskotik, mati sedang main judi, ya mati sedang berzina. Bukan sekedar itu. Bukan pula itu bukan su'ul khatimah, ya secara zahir jelas itu su'ul khatimah. Tapi orang yang mati dan dia sedang sujud, mati sedang berkhutbah di atas mimbar berapi-api khutbahnya. Mati dan dia sedang tawaf di depan Ka'bah, mati dengan pakaian ihramnya, sangat berpotensi dia mati su'ul khatimah apabila saat itu dia sedang riya dan ujub. Mati sedang berkhutbah di atas mimbar dan dia sedang ujub, terpukau dengan kelihayannya melihat jamaahnya banyak. Akhirnya dia riya, dia pun mengindah-indahkan ceramahnya supaya jamaahnya memuji dan menyanjunginya. Di saat seperti itu malaikat maut datang mematikan dia. Allahumma muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Mati su'ul khatimah. Walaupun orang memujinya dan histeris, Masya Allah Ustaz Fulan mati sedang ceramah, sedang khutbah Jumat, sedang memakai kain ihram. Kita melihat zahir demikian. Kita dan penilaian kita adalah secara zahir. Tapi antara dia dengan Allah bisa jadi su'ul khatimah kalau saat itu dia sedang riya. Makanya doa yang paling sering Nabi bacakan dan tidak ada doa yang lebih sering dari itu adalah doa Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan justru menjadi doa yang paling jarang kita bacakan jemaah. Ini doa yang paling sering Nabi bacakan kepada Allah. Jangan justru menjadi doa yang paling jarang. Hanya gara-gara sudah hafal innamal a'malu binniyat, baru satu hadis udah merasa aman dari kemunafikan. Baru selesai kitab usul thalatha itu pun gak tamat. Loncat-loncat tamatnya. Walaupun tamat udah merasa aman mah kalau gua mah. Anda telah ikhlas apabila Anda merasa diri Anda belum ikhlas. Dan Anda belum ikhlas apabila Anda sudah merasa diri Anda ikhlas. Demikian dikatakan oleh sebagian ulama salaf. Ini syarat amal saleh yang pertama. Mudah? Enggak mudah rupanya. Memang sekilas tadi Masya Allah kayak mudah deh mendapatkan kehidupan indah. Cuma beriman dan amal saleh. Rupanya syarat amal saleh itu apa? Nah, sudah waktunya Masya Allah. Jam 5 lewat 10. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, karena kita ada kajian maghrib dan lumayan jauh dari sini, maka kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bermanfaat
Dan kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah kembali mempertemukan kita di majlis-majlis ilmu agama yang lainnya dengan kondisi iman dan amal salih yang lebih sempurna, dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik.